Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Putra dari Prodi Politik 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang prolegnas. Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan undang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang untuk peraturan perundang-undangan. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana maupun di masa yang akan datang. Dasar hukum untuk melakukan kegiatan prolegnas ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu prolegnas. Dengan demikian, prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas program legislasi jangka menengah dan tahunan yang disusun secara berencana dan terpadu dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun pengertian dari prolegnas tersebut yang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengartikan program legislasi nasional sebagai suatu instrumen atau suatu mekanisme. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Di samping itu, secara operasional, program legislasi nasional sering dipakai dalam arti yang merujuk pada materi atau substansi rencana pembentukan peraturan perundang-undangan
Dalam konteks ini, prolegnas adalah daftar rencana pembentukan undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijual oleh visi pembangunan hukum nasional. Rencana legislasi yang dimaksud adalah usulan-usulan berupa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, yang akan dibuat atau diajukan oleh departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, dan lembaga atau institusi pemrakarsa lainnya. Terus selanjutnya yaitu selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegnas, baik yang dilakukan penyusunannya oleh DPR, dikoordinasikan oleh badan legislasi, maupun penyusunan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah tingkat keberhasilan sampai ditetapkan menjadi undang-undang sulit sekali ditentukan. Di lingkungan pemerintahan tidak ada jaminan RUU yang disampaikan ke DPR sesuai dengan urutan atau rencana yang ditetapkan. Departemen pemerintahan kecenderungan melakukan kegiatan sendiri-sendiri meskipun sudah agak berkurang untuk mempercepat penyampaian RUU ke DPR tanpa memperhatikan urutan atau koordinasi dengan departemen lain. Sekretariat Negara sebagai muara dari semua naskah RUU untuk diteruskan kepada Presiden. Selain menjadi semacam bottlenecks, juga mungkin tidak lagi mengebli pada saat RUU begitu banyak diajukan. Demikian pula pembahasan di DPR. Pengalaman menunjukkan tidak selalu mudah menetapkan tim schedule penyelesaian RUU di DPR. Ada RUU yang melampaui beberapa masa sidang. Apalagi kalau DPR lebih tertarik pada pragmatisme politik yang cenderung lebih kepada pencarian keuntungan politik, baik yang dapat dinilai langsung dengan uang atau tidak. Nah, hal seperti ini membuat proses pembentukan sebuah undang-undang berlaju sangat lambat. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang substansial terhadap sistem ketatanegaraan kita, yang salah satunya adalah
beralihnya kekuasaan pembentukan undang-undang dari presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak hanya sampai di situ, sebagai konsekuensi keniscayaan otonomi daerah yang teradopsi pada tingkat konstitusi itu pada pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang 1945, maka daerah juga memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembentukan undang-undang, ditandai dengan kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karenanya, fungsi utama legislasi sebenarnya tidak hanya pada DPR, tetapi juga DPD. Walaupun perannya hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas terhadap sebuah program legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama pada pasal 22 Undang-Undang 1945. Dengan perubahan tersebut, peran DPR lebih kuat bila dibandingkan konstitusi sebelumnya. Disadari, hal ini menjadi keniscayaan sebagai sebuah penguatan prinsip daulat rakyat ketika DPR menjadi salah satu representasinya di samping Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kuatnya peran konstitusional DPR dalam pembangunan hukum, khususnya di bidang materi hukum, juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 20 ayat 4 dan 5 bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk dijadikan undang-undang. Dan bila undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Adapun proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dalam perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan.
Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi disebut eksekutif, presiden beserta jajaran kementeriannya, dan legislatif, DPR dan DPD. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi tentang prolegnas yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan dan penjelasannya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.